Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Wulan Cahyani dengan NIM akhir 109 dari kelas D. Di sini saya akan membahas terkait tugas pertemuan 7 Kimia Farmasi 1. Di sini ada beberapa tugas yang diberikan. Yang pertama ini yaitu tugasnya bagian 1 merancang prosedur analisis yang uh, struktur kimianya sudah diberikan. Dan kita akan menganalisis tersebut. Jadi di sini kita akan membuat diagram alur terlebih dahulu, yaitu yang pertama dari reaksi gugus fungsi ini kita menentukan diagram alir dengan yang pertama penyiapan isolat, lalu yang kedua melakukan uji fenolik dengan menambahkan 1 sampai 2 tetes FeCl dalam etanol. Lalu selanjutnya yaitu diuji sinoda menggunakan serbuk magnesium dan hasil alkat. Lalu selanjutnya yaitu menganalisis panjang gelombang maksimal pada pita 1 dan 2 dengan menambahkan reaksi geser seperti AlCl3 atau CH3COONA. Lalu kita mengkolerasikan data reaksi warna, pergeseran UV, dan puncak inframerah. Selanjutnya yaitu ada reaksi alkaloid, di mana diagram alirnya yaitu sampelnya dilarutkan terlebih dahulu pada pelarut organik seperti etanol atau asam organik lemah seperti asam sitrat atau asam asetat yang encer dalam volume mikroliter. Di mana ini volume mikroliter merupakan salah satu prinsip BAC yang digunakan dalam prosedur ini. Lalu selanjutnya ekstrak asam dibasahkan dengan amonia encer, lalu diekstraksi kembali dengan pelarut. Lalu dilakukan modifikasi dengan uji Mayer, yaitu dengan 1 sampai 2 tetes filtrat ditambah reaksi Mayer pada plat tetes. Lalu ada juga itu modifikasi uji Dragendorf menggunakan volume yang sangat kecil, semi mikro, yang dimana ini juga salah satu prinsip BAC dalam prosedur ini untuk mengurangi limbah logam berat bismut. Lalu kita konfirmasi dengan KLT atau kromatografi lapis tipis, fase menggunakan campuran pelarut yang lebih aman seperti N-heksana atau adel asetat. Ini juga salah satu prinsip BAC yang digunakan dalam prosedur ini. Lalu penampang bercak menggunakan uap iodium jika lebih hijau dibandingkan penyemprotan reaksi kimia cair. Yaitu selanjutnya membandingkan hasil reaksi warna dan data spektrum untuk menentukan golongan alkaloid, misalkan alkaloid indol atau kinolin atau tropan. Lalu selanjutnya ada spektrofotometri UV visible. Pada spektrofotometri UV visible ini, diagram alirnya itu dengan penyiapan isolat dengan metode mikroskala. Lagi-lagi ini adalah prinsip BAC yang digunakan dalam prosedur ini. Lalu scan sampel pada rentang gelombang 20-500 nanometer dengan menggunakan pita 1 atau cincin B atau sistem sinamol, dan pita 2 itu dengan cincin A atau sistem benzol. Selanjutnya dicatat lambda maksimum awal sebagai data dasar struktur inti flavonoid. Lalu ditambahkan reaksi geser secara bertahap langsung ke dalam kuvet atau metode in situ untuk mengamati pergeseran batokromik atau hypsokromik. Selanjutnya diamati apakah terjadi pergeseran puncak, misalnya pergeseran batokromik yaitu lebih dari 50 nanometer dengan NaOH menunjukkan adanya gugus 4OH bebas. Selanjutnya yaitu ada spektrofotometri inframerah. Di sini diagram alirnya yaitu menggunakan isolat murni hasil isolasi dalam bentuk serbuk kering karena inframerah hanya menggunakan sampel itu yang serbuk. Lalu sampel diletakkan langsung di atas kristal detektor, biasanya diamond atau zinc selenide. Lalu dilakukan pemindaian pada rentang bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm. Fokus pada identifikasi area gugus fungsi dan area sidik jari atau fingerprint. Membandingkan pola spektrum dengan pustaka standar, misalnya spektrum quercetin atau rutin. Dari hasil spektrofotometri inframerah ini didapatkan representasi gugus fungsi spesifikasi sesuai pada gambar struktur yang telah diberikan. Di soal nomor 1 bagian 2 yaitu interpretasi data dan pembuatan kesimpulan. Di bagian 2 soal nomor 1 ini kita menjelaskan prinsip analisis kualitatif percobaan ini yang telah diberikan. Karena percobaan ini yaitu kita sebagai apoteker QC di industri farmasi memastikan mutu bahan baku sampel asam benzoat. Itu salah satu metode yang digunakannya spektrofotometri UV visible. Dengan melarutkan sampel dengan etanol, diencerkan hingga konsentrasi 10 mikrogram per mililiter. Dilakukan pengukuran dengan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 200-400 nanometer. Pada soal yang pertama, yaitu kita melakukan prinsip analisis kualitatif pada percobaan, yaitu prinsipnya yang pertama kita melakukan eksitasi elektronik pada gugus kromofor, yaitu dengan sistem ikatan rangkap yang terkonjugasi ini bertindak sebagai kromofor yang biasa disebut yaitu molekul yang mampu menyerap energi pada rentang panjang gelombang UV 200-400 nanometer. Lalu untuk prinsip analisis kualitatif yang kedua yaitu spesifitas panjang gelombang maksimum atau lambda maksimum. Prinsip utamanya yaitu dengan identifikasi kualitatif pada metode ini adalah penentuan panjang gelombang serapan maksimum. Kita memberikan tanggapan dan kesimpulan terhadap spektrum yang telah diberikan. Dengan tanggapannya, dari spektrum yang telah diberikan ini terdapat ketidaksesuaian antara spektrum sampel dengan spektrum baku pembanding karena pergeseran panjang gelombang dengan puncak utama 230 nanometer dan puncak sekunder 274 nanometer tapi pada spektrum sampel, puncak utama bergeser ke arah 233 nanometer sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya efek batokromik. Lalu pada
spektrum sampel, muncullah puncak tambahan yang cukup tajam pada daerah sekitar 273,80 nanometer, sehingga pada baku pembanding, puncak di area tersebut jauh lebih landai. Dengan kesimpulan bahwa bahan baku asam benzoat itu dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS secara kualitatif pengujian ini. Ya, kita akan menentukan nilai epsilon maksimum senyawa dan transisi apa yang terjadi dan gugus apa yang mungkin diduga dapat dari nilai epsilon maksimum tersebut. Nah, itu karena kita di soalnya akan melakukan analisis bahan kimia obat yang ditambahkan ke produk jamu. Jadi salah satu metode yang digunakan adalah spektrofotometri UV visible dengan prosedur jamu diekstrasi dengan metanol, ekstrasinya di ECC, kloroform, dan dikristalisasi hingga isolat murni. Isolat murni ini ditimbang sebanyak 50 mg lalu dilarutkan dengan metanol hingga 50 ml. Dipipet 1 ml dan diencerkan sebanyak 10 ml. Hasil dari pengecahan diukur dengan spektrofotometri UV visible panjang gelombangnya 200 sampai 400 nanometer dengan panjang sel 1 cm diperoleh spektrum yang telah diberikan seperti ini. Lalu pertama kita menentukan perhitungan konsentrasi akhir terlebih dahulu, yaitu dari hasil spektrum yang telah diperoleh dengan bobot maksimum senyawanya ini 198, sedangkan hasil UV visible-nya ini diperoleh 274,70 nanometer dengan lambda maksimumnya yaitu 0,5. Nilai dari epsilon maksimum ini yaitu pertama kita menentukan perhitungan konsentrasi akhir, di mana sebelum menghitung konsentrasi ini kita harus menentukan konsentrasi molar larutannya. Konsentrasi molar yang didapatkan yaitu larutan stok 50 mg dalam 50 ml air, sehingga didapat konsentrasi 1 mg per mililiter atau 1000 mikrogram per mililiter. Lalu untuk pengenceran pertama, kita ambil 1 ml dipipet ke 10 ml, lalu kita dilakukan pengenceran. Untuk pengenceran kedua, 1 ml dipipet dari pengenceran pertama untuk dimasukkan ke lab ukur 10 ml. Dengan konversi ke molaritas, yaitu dengan rumus konversikan ke molaritas, yaitu molaritas sama dengan konsentrasi dalam gram per liter dibagi bobot molekul, sama dengan 0,01 gram per liter dibagi 1,98 gram per mol, didapatkan yaitu 5,05 dikali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Lakukan perhitungan absorptivitas molar, yaitu yang tadi yang telah didapat 9,901 liter mol pangkat minus 1 dikali cm pangkat minus 1. Selanjutnya kita melakukan analisis gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitas molar yang telah didapat yaitu 9,901 pada lambda maksimum 274,7 nanometer. Senyawa ini diduga kuat adalah allopurinol atau turunan xanthin. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 3 kita mendapatkan spektrum dari UV visible dan spektrum dari infrared. Untuk di pembahasan nomor 3 ini, kita ini sebagai seorang apoteker, quality control, sedang melakukan analisis bahan baku kloramphenicol dari hasil analisis diperoleh datanya. Jadi di sini kita akan melakukan perbandingan dari hasil yang telah kita amati dengan literatur. Jadi di sini kita ada struktur kimianya. Untuk struktur kimia dari hasil yang telah didapat yaitu gugus nitro atau NO2 dan gugus hidroksil. Pada literatur itu ada gugus fungsinya, gugus nitro, aromatik, gugus fenil, hidroksil, amida, dan dikloro. Dengan golongan senyawa pada literatur dapat diduga seperti senyawa nitrobenzena dan juga senyawa amida. Selanjutnya pada pemeriksaan organoleptik di hasil pengamatan ini, organoleptiknya yaitu serbuk habur, putih kecoklatan agak higroskopis, rasa pahit dan tidak berbau. Pada literatur yaitu habur halus berbentuk jarum, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan, tidak berbau, rasanya sangat pahit. Dengan jarak lebur hasil pengamatan yaitu 150 sampai 151 derajat Celcius. Untuk hasil di literaturnya yaitu 148 sampai 151 derajat Celcius dengan keterangannya murni. Dengan uji kelarutan dari hasil pengamatan yaitu larut dalam air dan ether pada literatur yaitu prediksi gugusnya berdasarkan uji kelarutannya yaitu gugus nitro. Selanjutnya yaitu dari hasil kimia analisis gugus fungsi pada hasil pengujian didapatkan positif uji FeOH2 reduksi menjadi amin, uji kromat dan uji adisi brom atau Bayer. Pada literatur yaitu prediksi gugus fungsinya berdasarkan reaksi kimianya yaitu uji gugus nitro aromatik, uji FeOH2 yang memberikan hasil positif yang menandakan adanya gugus nitro. Dalam suasana basah, gugus nitro akan mengoksidasi besi 3 hidroksida yang berwarna coklat kemerahan. Selanjutnya, pada pengamatan spektrum UV, di hasil pengamatannya didapat lambda maksimumnya 278 nanometer. Lalu dengan prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorptivitasnya, gugus nitro, karbonil, dan amida. Untuk absorptivitas molar, dengan konsentrasi 10 mikrogram per mililiter, dengan absorpsinya lambda maksimumnya 278 nanometer, didapatkan hasil
3,096 dikali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Banyak didapatkan hasil 29,229 liter mol pangkat minus 1 dikali sentimeter minus 1. Dengan prediksinya yaitu gugus nitro, karbonil, dan amida. Pada literatur, ini didapatkan lambda maksimumnya 278 sampai 280 nanometer. Lalu nilai absorptivitas molar pada literaturnya yaitu 29.700 sampai 30.000 liter per mol pangkat minus 1 cm pangkat minus 1. Di mana dari hasil yang didapat dari hasil pengamatan yang telah kita hitung, rentan nilai 29,229 liter kali mol pangkat minus 1 cm pangkat minus 1 ini masih termasuk ke dalam literatur yang memang menentukan gugus fungsi nitro, karbonil, atau amida. Selanjutnya yaitu pembahasan nomor 4, kita sedang meneliti analisis struktur senyawa hasil isolasi dari bahan alam. Di sini sama dengan pengamatan nomor 3, didapatkan struktur kimia dengan dugaannya paracetamol. Paracetamol ini merupakan turunan golongan senyawa turunan anilin atau para aminofenol. Dan uji kelarutan pada hasil pengamatan yaitu larut dalam air dan ether. Dengan prediksi uji kelarutannya di literatur yaitu larut dalam air, yaitu gugus hidroksil, amida, dan larut dalam ether yaitu gugus metil dan aromatik. Pada reaksi kimia analisis gugus fungsi, di hasil pengamatan ini positif reaksi FeCl3, uji pelepasan NH3, dan uji asam hidroksamat, dan uji adisi brom dan Mayer. Lalu untuk di literatur yaitu prediksi gugus fungsinya berdasarkan reaksi kimia yaitu hidroksil, fenol, dan amida. Dengan prediksi gugus fungsinya yaitu benzena, karbonil amida, hidroksil, fenol. Pada literatur didapatkan lambda maksimumnya yaitu 244 nanometer. Sekian pembahasan dari tugas kimia farmasi 1 pertemuan 7. Mohon maaf bila ada kekurangan kata pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.